Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Balik lagi nih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tentu pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan berbincang-bincang, kita akan berdialog, kita akan ngobrol santai. Sekalipun tema-temanya mungkin tema-tema keagamaan ya, kemudian juga tema-tema kebangsaan, Kebhinneka Tunggal Ikaan yang tentu tujuannya untuk menginternalisasikan nilai-nilai toleransi, nilai-nilai saling menghargai antar umat beragama. Nah, dengan siapa dan akan bahas apa kita pada kesempatan kali ini, tentu nanti akan saya kasih tahu. Tapi sebelum saya kasih tahu nih, saya selalu ingin mengingatkan kepada para pemirsa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker. Ini kan kabarnya virus sudah mulai hilang nih. Tapi tetap kita harus menjaga kewaspadaan kita. Khawatir ini yang namanya mudik, mau puasa, apalagi mau lebaran ya. Ini tiba-tiba besar lagi, tiba-tiba ada gelombang lagi. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak terjadi demikian, maka selalu jaga protokol kesehatan. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Ilmunya banyak dan wah mantep deh nih ya, pematerinya luar biasa sekali. Beliau adalah Romo Metiko Dahyono sebagai bidang pengamalan DPD Walubi DKI Jakarta. Sehat Romo? Sehat, terima Sehat, kasih. luar biasa sekali. Kita akan berbincang-bincang nih dengan Romo Metiko seputar tema kebenaran mulia dalam agama Buddha. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam temanya, kita mau lebih tahu lebih jauh lagi nih. Apa sih Kak aktivitas Romo dan kesehariannya seperti apa? Tak kenal maka tak sayang. Langsung aja kita tanyakan. Romo, seperti apa nih aktivitas kesehariannya ini? Pandemi udah mulai hilang, apa ada perbedaan? Bagaimana nih Romo? Aktivitas saya masih seperti biasa, ya, pelayanan dalam bidang keagamaan Buddha di DPD Walubi DKI. Saya di bidang pengamalan agama Buddha, ya. Pengamalan beda dengan pengalaman ya. Tipis itu bedanya tuh. Pengamalan itu artinya praktek, ya. Kalau pengalaman itu kan praktek sudah lama. Ya. Orang udah berpengalaman berarti kan dia praktek sudah sangat lama. Ya. Kalau baru praktek namanya pengamalan. Pengamalan. Ya. Untuk pengamalan ya, karena ajaran itu bisa bermanfaat ketika diamalkan. Gitu. Ilmu itu bisa bermanfaat ketika diamalkan. Makanya saya amalkan ilmu dari Buddha itu yang disebut Dhamma atau Dharma dalam Sanskertanya untuk kebahagiaan semua makhluk. Bukan hanya untuk kebahagiaan diri saya pribadi atau keluarga saya atau umat Buddha, tapi semua makhluk. Ya, semua makhluk dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Semoga semuanya bahagia. Bahkan kalau bisa di seluruh bumi ini, ya, para makhluk itu bahagia karena saya praktek atau mengamalkan ajaran Buddha ini. Nah, kegiatan saya di samping pelayanan keagamaan, mulai dari doa, perkawinan, dan lain sebagainya, juga saya aktivitas di daerah, utamanya di daerah kelahiran saya. Walaupun Ke daerah-daerah juga ya Romo? Iya, ya, ke Temanggung, Semarang, Jepara, Pati, ke Jawa Timur juga sama, Jawa Tengah juga sampai ke Cilacap segala ya. Kita melakukan kegiatan keliling desa-desa itu untuk mensupport, untuk mengembangkan agama Buddha yang sudah ada di sana. Jadi SDM-nya yang kita bangun, ya, umatnya biar memiliki SDM yang berkualitas. Dengan SDM yang berkualitas, maka umat Buddha itu bisa berkontribusi, ya, di dalam masyarakat, ya, bahkan di dalam kebangsaan, ya. Karena apa? SDM-nya unggul. Yep. Nah, itulah yang perlu kita bangun. Makanya saya ada 3 visi misi di dalam kegiatan saya itu. Yang pertama adalah membangun sarana. Membangun sarana. Ya, sarana itu artinya tempat ibadah. Yep. Ya.
Kalau nggak ada tempat ibadahnya ngumpul di rumah orang kan nanti salah. Loh ini rumah melanggar, ada aturannya di Indonesia itu bahwa kegiatan keagamaan secara bersama-sama, bukan individual yang secara bersama-sama harus dilakukan di tempat ibadah. Itu tidak boleh di rumah kecuali ya sifatnya yang individual, doa selamatan, doa apa gitu boleh. Tapi yang sifatnya keagamaan harus di tempat ibadah. Yang kedua adalah membangun SDM-nya. Jadi kalau sarana, yang kedua adalah SDM-nya. SDM-nya ini meliputi satu, pendidikan, yang kedua ekonomi. Jadi pendidikan dan ekonomi itu saling berhubungan. Artinya begini, orang yang terdidik itu tidak harus memiliki gelar sarjana dan seterusnya. Tapi dia terdidik gitu loh. Artinya dia punya ilmu, punya skill. Ya, punya knowledge. Dengan punya skill, ya, punya pengetahuan, otomatis dia bisa menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Mungkin ekonominya, pekerjaannya dan seterusnya. Yang ketiga spiritual. Spiritual. Kenapa spiritual kok saya masukkan yang terakhir? Karena kalau orang lapar percuma kita kasih spiritual. Dia mikirnya apa? Saya lapar, saya belum makan. Saya nggak punya uang, besok harus bayar kredit, bayar anak sekolah, ya, token listrik di rumah habis. Iya, betul. Ini kita mau ceritain spiritual, kebajikan, ceritain keagamaan atau ilmu tauhid nggak nyambung. Urusan ini selesaikan dulu, gitu loh. Urusan itu kita selesaikan dulu, baru kita bahas spiritual, gitu loh. Sarananya ada, tempatnya ada, SDM-nya udah terbangun, ya. Terakhir spiritualnya kita masukkan. Dan di sana di Kabupaten Semarang sejak tahun lalu kita membuka bimbel free. Bimbel untuk anak SD ya, anak SMP-nya belum, itu free dan untuk semua kalangan masyarakat. Tidak dibatasi oleh suku, bangsa dan agamanya. Tapi semuanya kita free, kita sediakan gurunya, kita kasih salary ya. Fasilitasnya dari buku-buku penunjangnya kita kasih. Nah itu sudah berjalan ya hampir setahun ini. Setahun ini ya? Ya, setahun ini dan lumayan membantu. Lumayan. Karena gini, itu ada case ketika saya ke desa tersebut, anak kelas 4 SD itu bacanya itu masih mengeja. Dan kemarin saya tanya, 7 kali 3 berapa? Dia lama jawabnya. Lama, loadingnya lama. Ini gimana pembelajarannya? Terus 28, aduh 7 kali 3 ini kamu punya 7 gak? Sama saya kan jadi editor. Oke 21, kalau 3 kali 7? Bingung lagi? Bingung lah. Anak kelas 4 SD. Bayangkan kalau kualitas SDM Indonesia seperti itu. Ini zaman milenial loh. Percepatannya udah luar biasa. Apa yang terjadi kan? Kasian banget. Nah dari situlah saya tergerak. Ternyata minat bacanya rendah, buku-bukunya rendah, guru-guru bimbel tidak ada. Nah, oleh karena itu saya dan teman-teman tergerak untuk mendirikan tempat tersebut. Jadi memang Romo ini kesehariannya betul-betul melihat langsung ya masyarakat, persoalan turun ke bawah dan lain-lain sebagainya. Apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan. Dan ini akan terkait juga dengan tema yang akan kita bahas nih Romo, kebenaran mutlak dalam agama Buddha. Jadi kan Romo pasti paham perspektif antar masyarakat soal kebenarannya, klaim kebenarannya dan lain-lain sebagainya. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Ya, kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dan juga Romo Metiko hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Romo, tema kita ini kebenaran mulia dalam agama Buddha. Tentu ada banyak perspektif tentang kebenaran. Agama A punya tafsiran dan definisi tentang kebenaran. Di agama B pun demikian. Semua punya terjemahannya masing-masing. Nah, persoalannya adalah bagaimana semua yang merasa benar itu tidak menjadi konflik. Nah, makanya sebelum ke kebenaran mulia dalam perspektif Buddha, nah kebenarannya ini nih kalau dalam agama Buddha nih seperti apa, Romo? Silakan, Romo. Baik, terima kasih. Sebenarnya nih temanya untuk kita
teaching ya, ajarkan di dalam internal agama Buddha. Tapi karena ini spesial ditanyakan pemirsa MMI TV, ini momen yang luar biasa, pertanyaannya hebat ya. Baik, kebenaran dalam agama Buddha atau kebenaran mulia disebut Arya Satya, ya, atau Arya Satya dalam bahasa Sanskerta. Artinya kebenaran ini ada. Sang Buddha katakan, ya, Tathagata itu artinya Buddha. Tathagata. Ya. Itu untuk Buddha menyebut dirinya, ya, karena tidak menggunakan kata aku. Tidak menggunakan aku, apalagi bahasa yang lainnya kan. Nah, ada Tathagata atau ada Buddha ataupun tidak ada Buddha, kebenaran ini tetap ada. Oke. Ya, artinya Buddha itu lahir ke bumi ini atau tidak, kebenaran ini tetap ada. Bedanya ketika Buddha lahir bisa menjabarkan, bisa menguraikan, bisa menjelaskan tentang kebenaran tersebut. Karena orang yang bisa menjelaskan kebenaran tersebut adalah orang yang sudah mencapai kebuddhaan. Kalau belum mencapai kebuddhaan, belum bisa menjelaskan. Karena apa? Ya, kemampuannya, kebijaksanaannya belum nyampe ke sana. Artinya sampai pada titik kebuddhaan itu titik sempurnanya gitu maksudnya. Romo, ya? Nah, makanya beliau bisa menjabarkan. Nah, 4 kebenaran mulia atau yang biasa disebut Arya Satya atau Arya Satya. Kebenaran yang pertama disebut sebagai dukkha. Bahasa Inggrisnya suffering. Apakah itu suffering? Suffering atau dukkha adalah derita. Derita ini sebenarnya penjelasannya lebih detail ada sesuatu yang tidak memuaskan. Jadi segala sesuatu yang tidak memuaskan itu menimbulkan penderitaan. Kamu nggak puas dengan kehidupan kamu, gajimu, kamu menderita. Iya kan? Kok saya gajinya segini? Ya. Mulai itu konflik batin kan? Ya. Nah, ngomong ke pimpinan, bos naikin dong gaji saya. Bosnya nggak bisa, belum waktunya kamu naik gaji. Konflik kan akhirnya. Kamu tahan, kamu karena merasa belum punya pekerjaan lain, ya tahan, tapi menderita. Inilah ketidakpuasan itu sebab derita. Jadi derita itu dihasilkan karena ketidakpuasan. Dalam hal apapun, dalam makan, dalam bekerja, dalam jabatan, ya, dalam keluarga. Nggak puas dengan istrinya, coba menderita nggak? Menderita. Ya kan, nggak puas dengan pasangannya, menderita nggak? Betul. Ya, jadi inilah yang disebut sebagai dukkha. Karena dukkha itu biasanya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu namanya dukkha. Dukkha biasa, artinya seperti tadi kamu mau naik gaji belum dinaikkan, ini kan dukkha. Jadi gelisah hidupnya. Gelisah, ya. Terus apa? Insomnia, gitu kan? Overthinking. Iya, itu derita biasa lah, derita yang dialami oleh semua. Macet itu derita. Sangat derita. Tapi itu masih kategori derita biasa. Itu belum derita yang hebat, gitu loh. Nah, derita hebat tuh inget mantan. Gimana kita bisa balikan itu masa lalu. Itu nanti itu bahasanya nanti. Ya. Nah, ini derita biasa. Kemudian yang kedua, viparinama dukkha. Itu dukkha karena perubahan. Kamu kedinginan, kamu kepanasan. Kedinginan, saya pernah waktu naik Gunung Lawu, itu hampir hipotermia. Menderita banget. Gunung juga. Suka saya. Waktu itu di sana hujan badai. Di Gunung Lawu itu? Iya. Jadi tangan saya sudah nggak berasa, kaki saya nggak berasa, meludah, udah sulit, ngomong sudah berat. Udah nggak berasa, kaki itu jalan seperti tidak jalan, tidak nampak tanah. Saya paksa teriak dan lari sampai ke posko 4 itu yang ada Mbok Yem. Mbok Yem. Tuh tanya Mbok Yem itu masih enggak. Itu tahun berapa ya? Saya lupa, tahun 2006 atau berapa. Nah, 2005 ya, 2005. Nah, itu Mbok Yem langsung nyalain api. Saya minum air jahe itu banyak banget, nggak berasa. Sampai baju saya kering, ya, turun-turun bibir rusak semua. Kepanasan Ini melepuh. penderitaan karena perubahan cuaca. Ya.
penderitaan karena perubahan wiparinama ini bukan hanya karena perubahan cuaca dari panas, dingin dan seterusnya, ya. Tapi perubahan hukum alam, misalnya terjadi bencana alam, kan termasuk hukum alam, ya. Kenapa? Tanah longsor, banjir ini kan hukum Ya, alam. ya. Kemudian perubahan wiparinama ini juga perubahan yang ada di dalam kondisi batin kita, ya, like and dislike, gitu kan. Nyaman nggak nyaman. Orang kok banyak kasih jempol terbalik ke saya komentarnya. Nah ini kan membuat perubahan yang nggak nyaman di dalam batin. Ini juga duka. Nah duka yang ketiga namanya sangkara duka, penderitaan karena adanya jasmani. Sakit gigi, tapi lebih baik sakit hati ya. Nah sakit gigi, sakit apapun yang berhubungan dengan tubuh kita dari ujung kepala sampai telapak kaki itu semuanya disebut sangkara duka. Ya, uban, rambut rontok, sangkara duka ya. Jadi saya mengalami sedikit kerontokan ini ya duka. Derita juga. Derita lu, bangun loh, di bantal banyak rambut. Nah, itu kan masalah ya. Sebenarnya tambah disertai duka. Nah, ini duka yang biasa. Duka-duka yang ada karena kita lahir ke bumi ini. Berarti yang sangkara duka itu yang paling tinggi tingkatannya ya? Bukan. Duka yang paling lama adalah duka karena samsara, siklus lahir dan mati. Oh. Itu duka yang paling lama. Karena adanya kelahiran dan kematian, di situ ada duka. Kalau kita lahir di alam bahagia, it's okay, happy. Tapi kalau lahir di alam menderita, ayo. Contoh sebagai manusia, tidak semua manusia kan sama. Betul. Ada manusia yang penderitaannya kecil. Betul. Ada manusia yang penderitaannya sedang, ada yang manusia penderitaannya besar. Ya. Manusia yang penderitaannya besar bagaimana? Dia mengalami tiga-tiganya. Misalkan, ya dari sangkara duka terlahir dengan kondisi tidak normal atau cacat. Cacat kalau fisik oke, mungkin masih dia bisa. Tapi kalau cacat mental, Ya. kasihan nggak? Sejak lahir mengalami cacat mental. Susah itu. Nah, terus ada orang yang kalau terjadinya perubahan cuaca dikit saja dia langsung sakit. Di sini ruangannya ada debu, dia langsung sinusnya kambuh. Ini kan penderitaan. Perubahan duka wiparinama karena perubahan ini mempengaruhi fisik. Perubahan cuaca mempengaruhi ke fisik. Ini pancaroba, kamu akan mudah terserang batuk dan pilek. Ini kan perubahan alam, perubahan cuaca menjadi sangkara duka, kan berkaitan. Itu duka itu berkaitan. Ya. Dengan duka biasa, ditambah gajinya nggak naik-naik, kena macet, wah kredit, stres. Akhirnya banyak orang yang salah jalan. Ya yang nggak kuat, mereka mengakhiri hidupnya. Ini duka lagi, gitu loh. Nah, ini kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua, Sang Buddha jelaskan bahwa duka itu semua ada sebabnya atau samudaya. Disebut duka samudaya. Berarti ini termasuk bagian dari 4 kebenaran mulia itu. Betul. Nah, yang kedua ini semua derita tadi Buddha jelaskan ada sebabnya. Tidak ada namanya derita tanpa sebab. Hal apapun yang terjadi dalam kehidupanmu semua karena adanya sebab. Kausalitas. Iya. Kausalitas ini ada. Sebab akibat. Ada Buddha atau tidak ada, sebab derita ini ada. Gitu loh. Nah, makanya disebut samudaya, sebab-sebab derita. Sebab-sebab derita. Nah. Dan 2 kebenaran mulia lagi akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Ya, kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Silahkan dilanjut, Romo. Gak enak nih tadi motongnya di sini. Baik. Ya. Kebenaran mulia tadi berarti ya. Ya, yang tadi kita sudah singgung sedikit adalah sebab dari derita. Sebab dari derita. Artinya semua yang kita rasakan itu ada sebabnya, Romo. Termasuk kita sakit, itu ada sebab dari derita. Sebab derita yang pertama itu sebenarnya sederhana. Nafsu keinginan. Nafsu Keinginan. keinginan. Oke. Nafsu keinginan inilah aktornya duka. Loh, manusia kok nggak punya nafsu?
Bukan nafsunya yang bermasalah, keinginan. Gitu loh. Dihilangkan kan nggak bisa juga. Nggak bisa. Makanya saya sudah ajarkan yang ketiganya, niroda, cara menghentikan. Oh. Gitu loh. Makanya kita sudah tahu sebabnya, ya. Oh, sebabnya adalah nafsu keinginan. Nafsu keinginan dibagi menjadi 3 tanha itu, ya, ada bawah tanha, keinginan untuk menjelma, saya menjadi orang kaya, saya ingin menjadi pejabat. Ini derita loh. Itu Saya derita ingin juga, menjadi pejabat itu derita. Nggak percaya. Saya ingin menjadi crazy rich. Menderita loh. Karena apa? Yang dia kejar adalah menjadinya. Tapi saya menjadi sultan nggak menderita sih. Oh, iya. Nama saya masuk. Memang sultan raja lain. Ini real sultan ini. Bukan lagi crazy rich, real sultan. Nah, yang pertama adalah bawah tanha. Ya, itu adalah nafsu keinginan untuk menjelma atau menjadi sesuatu. Apapun yang diinginkan. Saya menjadi terkenal, famous. Saya ingin jadi artis. Saya ingin jadi apa? Wah, itu penderita. Saya ingin jadi presiden, nggak kesampaian kan menderita. Menderita. Semua yang ingin menjadi itu akan menimbulkan derita. Lalu manusia jadi apa? Ingin menjadi baik aja menderita kok. Coba kamu nggak percaya. Bantuin orang tuh dicibir kok. Iya betul. Kamu nggak kuat nahan Yang cibir. bener aja bisa salah. Kamu nggak kuat nahan omongan orang, menderita. Gitu loh ya. Selanjutnya adalah kama tanha. Ya, kama tanha itu nafsu keinginan ragawi. Ada bawa, ada kama, ada nanti wibawa. Ya. Nafsu keinginan ragawi itu adalah hal yang alamiah sebenarnya. Tapi ketika dia ada tanhanya, keinginan yang terus menerus, inilah sumber deritanya. Saya ingin cantik, oplas. Nggak punya duit, cari yang murah. Akhirnya silikonnya belepotan kemana-mana. Ya kan? Ada kan itu menderita. Akhirnya jadi kanker kulit dan seterusnya. Itu menderita. Ya. Karena ada kama tanha ini tadi. Ya, nafsu keinginan ragawi. Nafsu keinginan ragawi ini sebenarnya kalau nggak terkontrol adalah derita. Tapi kalau terkontrol, ya nanti kita bahas nomor 3-nya, nirodanya berhentinya. Yang terakhir adalah wibawa. Wibawa tanha, pakai V ya, bukan W. Oh, pakai H ya. Jadi wibawa tanha itu adalah untuk tidak menjelma. Aku ingin mati. Ya, aku nggak tahan. Aku mau mati saja. Karena banyak tuh stres nggak tahan. Artis-artis luar negeri, Korea, Jepang, di tahan. Jepang, iya. Mereka duit punya. Kayak kasus terakhir yang ibu menggorok anaknya itu. Ya nggak tahan kan, ingin mati. Gitu. Jadi inilah faktor-faktor yang sebenarnya menjadi sebab derita. Ya nafsu keinginan yang terus menerus itu. Ya. Nah yang ketiga ini. Ya. Kalau kita sudah tahu sebabnya adalah nafsu keinginan yang terus menerus, maka kita bisa menghentikan. Cara menghentikannya, nafsu kan sulit dihilangkan karena sifat dasar atau alamiah manusia. Tapi yang Sang Buddha jelaskan adalah dimurnikan. Dimurnikan. Jadi, dikelola gitu ya. Nafsu itu kan energi. Oke. Energi ya, nafsu itu karena nggak berbentuk loh. Iya. Saya nafsu dengan si A, atau saya nafsu pengen punya mobil yang supercar. Nafsu kan, energi kan, nggak terwujud kan. Betul. Nah, energi inilah yang dari nafsu ini diubah menjadi energi untuk kesempurnaan, yaitu dengan melatih diri, dikontrol, dilatih dengan samadhi, dengan meditasi. Nanti energi ini kan sama, energinya sama, cuman satu digunakan untuk menuruti nafsunya, satu digunakan untuk melatih diri, meditasi. Energinya sama loh, waktunya mungkin sama. Saya 10 tahun mengejar ingin punya supercar, ternyata karena passion saya yang sangat kuat, 1 tahun, 1 bulan tercapai. Cuan gitu. Bahasanya sekarang kan gitu. Iya. Nah, energinya sama, tapi energi ini digunakan untuk menuruti nafsu, satu lagi energi ini digunakan untuk menghentikan derita. Gitu loh. Karena nafsu yang terus menerus kan sumber derita. Salah jalan kan banyak. Betul. Ya, untuk memenuhi ingin jadi crazy rich, yang salah jalan banyak.
banyak. Sekarang lagi menderita. Menderita. Kresi beneran, krisnya udah pada hilang, gitu kan? Nah ini loh, nafsu ini loh yang saya Buddha katakan derita. Tapi orang kan nggak menyadari, dia mengejar derita, bukan mengejar Bahagia. Iya. Boleh nggak menjadi orang kaya? Silahkan. Boleh nggak jadi sultan, daril sultan? Monggo. Tapi caranya yang Benar. benar, gitu. Kenapa? Orang yang memiliki kebijaksanaan akan mengejar itu dengan cara yang benar, usaha yang benar, metode yang benar, bukan tanda kutip tipu. Bahaya sekali, gitu loh. Nah, kenapa? Nggak lama, setahun 2 tahun, habis itu nggak punya apa-apa lagi, ya. Kalau kita sudah tahu bahwa duka ini bisa berhenti atau niroda, ya, bahwa waktu itu ada perputarannya, maka yang terakhir namanya niroda marga. Artinya jalan menujunya. Jalan menujunya. Ya, jalan menuju berhentinya derita. Ya, Sang Buddha jelaskan jalan menuju berhentinya derita itu disebut jalan mulia berruas 8. Ruasnya atau faktor pendukungnya ada 8, jalannya sih 1, tapi pendukungnya harus 8 baru bisa jalan. Kaki kalau 1 jalan kan nggak bisa. Kaki harus 2. Punya kaki saja matanya nggak bisa melihat juga nggak bisa. Harus punya kaki ya punya mata. Punya kaki punya mata tapi lapar ya nggak bisa jalan. Sakit ya nggak bisa jalan. Gitu. Harus sehat. Dan mentalnya juga harus sehat, ya, punya mata, fisiknya oke, sehat dalam tanda kutip, kakinya juga oke, nggak ada masalah, tapi mentalnya terganggu. Jalan nggak jalan, tapi kan nggak punya tujuan, kabut. Iya. Kan gitu. Betul, nah, inilah yang saya sudah jelaskan, faktornya, pendukungnya, jalan mulia itu ada 8, ya. Yang pertama adalah pandangan benar. Ya, kenapa kita harus punya pandangan yang benar? Kalau kita sudah punya pandangan salah, nanti menjustifikasi. Contoh, saya punya pandangan buruk tentang kamu. Ya, karena mungkin saya pernah dengar atau mungkin saya pernah diceritain, ya, atau pernah melihat sekilas, ya kan. Wah, kamu di tempat yang salah. Ada nama right man in wrong place. Ya, jadi orang yang baik di tempat yang salah. Terus kemudian saya berpandangan, Sultan ini cuma lip sync doang baiknya. Itu buktinya di tempat situ. Pandangan saya sudah salah ini. Padahal kenyataannya kamu nggak seperti itu. Tapi pandangan saya sudah salah. Akhirnya saya berpikir tentang kamu jelek. Ya, makanya setelah berpandangan benar, kedua adalah pikirannya harus benar. Kalau pandangannya salah, yang kedua pikirannya akan salah. Yang ketiga, ketika pikiran kita udah salah, ucapannya ikut salah. Tapi kalau pikirannya kita benar, ucapannya ikut benar. Kemudian selanjutnya, perbuatan benar. Kenapa? Ucapannya benar. Orang yang ucapannya salah, tindakan jasmaninya, actionnya juga akan salah. Coba saya udah berpikir berpikir buruk tentang kamu. Saya berbicara buruk tentang kamu. Ketika ketemu kamu kan saya pasti gini. Gitu kan? Kenapa? Karena dasarnya pandangan saya udah salah ke kamu. Pikiran saya salah, ucapan saya salah, saya menilai kamu, menggosipkan kamu, dan seterusnya. Gitu loh. Nah, makanya selanjutnya setelah actionnya ini salah, maka mata pencahariannya juga salah. Tapi kalau pikirannya benar, ucapannya benar, tindakannya benar, mata pencahariannya juga benar. Kalau mata pencahariannya benar, daya upayanya benar. Daya upaya ini adalah kemampuan kita untuk merubah transformasi dari hal yang tidak baik menjadi baik. Makanya disebut daya upaya. Berdaya upaya, berarti kita mau merubah diri. Gitu. Kemudian kalau udah daya upayanya benar, perhatian kita akan benar, fokus kita akan benar. Tidak akan memperhatikan kesalahan orang, tapi memperhatikan kesalahan, kekurangan yang ada dalam diri kita. Gitu. Kalau sudah benar, poin pertama pandangan, pikiran, ucapan, perbuatan, mata pencarian, daya upaya, kemudian fokus atau perhatiannya benar, yang terakhir samadhi dan meditasinya akan benar.
Nah, inilah jana mulia berunsur 8. Tapi kalau pandangannya salah, saya meditasi pengen sakti, pengen lihat makhluk gaib. Meditasinya salah. Karena faktor pertama pandangannya salah, bahwa meditasi itu untuk melihat dunia lain. Padahal tujuan meditasi adalah membersihkan pikiran, ucapan dan tindakan. Karena kalau pikirannya udah bersih, pure, ya, tidak ada yang kotor-kotor itu, ingin serakah, ingin mencelakai, namanya dia pada niat jahat, itu enggak ada, ya otomatis ucapannya dia akan benar. Gitu. Dalam meditasi sih sebenarnya seperti itu. Inilah yang disebut jalan mulia. Jalan 8 jalan kebenaran. Bukan 8 jalan kebenaran, jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8. Seperti tadi saya ceritakan, kalau kamu mau jalan, kan harus punya alat kelengkapan. Ya, itulah punya mata, harus punya tadi fisik yang sehat, mental yang sehat. Inilah yang namanya jalan mulia beruas 8 atau 8 faktor. 8 faktor. Jadi kalau 8-8-nya ini ada, baru jadi jalan yang benar. Karena 8-nya ini belum terpenuhi, belum jadi jalan yang benar. Makanya jalan yang benar pertama adalah pandangan dulu dibenarkan. Ya kita contoh memandang Indonesia. Nah, kalau pandangan kita salah tentang Indonesia, kita berpikir buruk nggak? Salah, pasti buruk terus. Saya berpandangan buruk tentang pemimpin, tentang presiden. Pasti buruk terus. Pasti buruk pikiran saya. Tiap hari saya di medsos menghujat pemimpin saya, menghujat presiden saya. Artinya itu memang paling penting tuh pandangan dulu. Pandangannya dulu. Oke. Tapi Romo, tantangannya ini kan memang dari faktor ke-8 itu Romo ya. Sekarang ini kan kita berada di zaman yang benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar. Nah, pakem-pakem untuk menjaga supaya era post-truth sekarang ini gitu Romo, bahwa supaya tidak yang benar memang ya hakikatnya benar gitu Romo, dan tidak dibenar-benarkan padahal salah, itu seperti apa sense yang harus kita miliki. Kita akan jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Ya, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Ini seru banget nih kalau diskusi sama Romo nih. Tapi Romo nih, tadi kan dari ke-8 faktor. Kita lihat zaman sekarang deh Romo. Di era globalisasi, digitalisasi, arus deras informasi. Orang ya seperti tadi melakukan yang benar aja, itu bisa jadi dihujat. Bisa jadi disalah-salahin. Bisa jadi orang yang padahal mau berbuat baik, tapi kok jadi pelaku utama kejahatan gitu. Terlihatnya begitu nih. Jadi benar dan salah sekarang kayak abu-abu. Nah ini bagaimana nih pakemnya nih Romo? Baik. Jadi begini, kita pahamin dulu. Oke. Benar mungkin bisa kalah. Oke. Tapi benar itu tidak pernah salah. Benar mungkin bisa kalah, tapi benar tidak pernah salah. Iya, tidak pernah salah. Karena benar, masa salah gitu. Nah, karena kebenaran ini kan ada dua, ya. Kebenaran yang Sang Buddha jelaskan sebagai kebenaran duniawi atau logia, dan kebenaran yang sifatnya mutlak atau lokutara. Kebenaran duniawi itu kebenaran kelompok atau individu. Ya, jadi mungkin benar menurut saya, mungkin benar menurut Sultan, mungkin benar menurut kelompoknya Sultan. Mungkin salah menurut kelompok saya. Gitu loh. Ini kebenaran dunia ini sangat relatif, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Sekali lagi, benar dan salah itu secara dunia ya, itu adalah sudut pandang. Sudut pandang. Betul. Jadi makanya yang benar bisa menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar. Karena kita melihatnya dari satu sisi, belum global, belum keseluruhan. Ya, sebagai contoh ya, angka 6 dan 9. Ketika kita jajarkan seperti ini, kan satunya gini, satunya gini. Bulatnya ya. Dari depan saya kelihatan 69, dari kamu 96. Iya. Ya, angka 6 atau angka 9 kan tergantung dari mana? Penglihatannya. Kalau dari sini angka 6, dari sana angka 9. Jadi relatif. Ini relatif, ini kebenaran dunia. Ya, di dalam hukum dan seterusnya. Ini kan namanya kebenaran dunia relatif.
benar itu hanya mungkin menurut kelompok, menurut individu, menurut suatu masyarakat, ya. Artinya Contoh, ketika mayoritas masyarakatnya Iya. menganggap benar, betul, ya itu akan jadi kebenaran. Miras di suatu masyarakat yang memang memproduksi miras dan miras adalah bagian kehidupan mereka, miras nggak salah. Tapi bagi kelompok masyarakat yang menentang miras, miras itu salah, gitu loh. biarpun sendirian. Berapa sendirian, tetap salah, tetap hukumnya tidak benar, gitu loh. Nah ini kan tergantung dari sudut pandang mana, gitu. Ya, contoh tadi ada satu makanan yang diharamkan dan tidak diharamkan. Haram menurut siapa dulu? Kan seperti itu, ya. Menurut keyakinan tertentu ini ya haram. Tapi menurut keyakinan lain udah kok. Nah, ini kan namanya kebenaran secara kelompok. Oke. Kita tidak bisa paksakan. Oke. Ya dia meyakini kebenarannya itu sebagai sesuatu yang benar, ya itu urusan sudah. kamu, gitu kan. Tapi menurut saya ini yang benar, ya ini urusan saya, gitu loh. Jadi kita juga tidak boleh memaksakan kebenaran karena ini sifatnya kebenaran kelompok, ya kan. Kalau kita mengatakan bahwa kebenaran ini adalah kebenaran yang absolut atau kebenaran yang sifatnya mutlak dari Tuhan, itu akan berlaku menyeluruh. Karena ada faktornya. Kebenaran kelompok itu ada faktornya. Di suatu masyarakat, kenapa suatu hal itu bisa menjadi tidak benar, menjadi haram, tidak diperbolehkan? Kan haram itu artinya tidak boleh, ya. Iya. Nah, tidak diperbolehkan karena ada pendukungnya. Kalau itu dilakukan di situ akan menjadi tidak baik. Karena kondisi suatu masyarakatnya kalau menerima hal seperti itu tidak menjadi baik. Maka hal ini di tempat tersebut menjadi tidak diperbolehkan atau haram. Sedangkan di tempat lain, karena kondisinya masyarakat seperti itu, gitu kan? Ya dikasih itu ya nggak pengaruh bagi mereka, gitu loh. Ya itu menurut saya loh, melihatnya seperti kayak angka 6 dan 9 dari sudut pandang mana dulu. Nah, kebenaran absolut atau kebenaran yang hakiki atau kebenaran ketuhanan itu adalah kebenaran yang menyelimuti seluruh bumi ini. Contoh, air laut itu dari Amerika sampai sini rasanya sama. Asin, iya. Ini nggak ada beda. Cabai di sana sampai sini rasanya Pedas. Gula dari sana sampai sini rasanya Manis. Saya cubit kamu sakit kan? Sakit. Kamu cubit saya juga Sakit. Nah, ini kebenaran yang mutlak, absolut. Ada atau tidak ada agama, katakanlah, ada atau tidak ada manusia, gula tetap manis, gitu loh. Garamnya tetap asin, gitu loh. Nah, ini kan kebenaran yang sifatnya mutlak. Ada atau tidak ada manusia, bumi ini mungkin ada. Matahari ini tetap ada, bulan ini tetap ada. Karena planet-planet lain yang katanya tidak ada penghuninya, ternyata matahari juga sama menyinarinya juga. Kan katanya matahari menyinari sampai ribuan planet kan, ribuan galaksi disinari oleh matahari. Yang ada penghuninya bumi kita, ya disinari. Yang nggak ada penghuninya, katakanlah sekarang lagi explore ke Mars. Ya. Mars. Itu juga ada mataharinya. Astronot yang sampai sana juga melihat matahari. Artinya ini kebenaran yang absolut gitu loh. Sedang kebenaran kelompok karena ada faktornya. Kenapa hal itu menjadi di suatu tempat menjadi tidak boleh, di tempat lain menjadi boleh. Nah, ini tidak boleh dipertentangkan. Kalau pertentangan konflik. Itulah makanya ada orang-orang yang melakukan suatu tindakan menurut kita jahat, tidak baik. Tapi menurut mereka sah, penjahat katakanlah. Ketika mereka melakukan kejahatannya, kamu sadar nggak ini jahat? Sadar, kamu sadar ini nggak baik nggak? Tahu ini nggak baik. Tapi kenapa aku melakukan? Ya aku memang penjahat. Gitu. Seorang pencuri, ya memang pekerjaannya mencuri. Jadi suruh alih profesi, tetap balik lagi keluar dari tahanan masih mencuri. Ya, maka dinamakan kriminal kambuhan. Nah, Romo, terkait dengan kebenaran mutlak dan kebenaran relatif tadi, dalam konteks kehidupan beragama, kita kan harus tahu mana yang memang yang relatif itu yang mana, yang absolut itu yang mana, sehingga kita tidak terkesannya klaim kebenaran mutlak ada diri sendiri,
kita menyalah-nyalahkan orang lain, kita mengkafir-kafirkan orang lain, dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa mengelola itu? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Ya, balik lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Balik lagi nih Romo. Gimana nih supaya memang kerukunan antar umat beragama ini tidak diperselisihkan dari percikan-percikan api dengan kebenaran mutlak tadi, ya kan? Jadi memang dari 8 faktor jalan kebenaran yang Romo jelaskan tadi itu memang ia bisa dimengerti secara universal dan kan harmonis kalau dilakukan gitu Romo. Nah gimana Romo? Ya intinya gini, setiap penganut agama atau kepercayaan tidak mempertentangkan kebenaran ajarannya masing-masing. Pasti. Saya tidak pernah mengklaim bahwa ajaran Buddha paling benar. Oke. Tapi saya mengakui ajaran Buddha sebagai kebenaran, gitu loh. Tapi saya tidak pernah mempertentangkan. Saya menghargai kebenaran menurut versi lain. Karena begini, ya, kalau kita lihat tadi, ini cangkir, contoh yang paling gampang. Yep. Dari sisi sini kan ada pegangannya. Iya. Orang bilang ini cangkir, ada pegangannya. Tapi dari sisi depan kan nggak ada pegangannya. Nggak ada. Ya? Apakah bukan cangkir? Tetap cangkir. Tetap cangkir kan. Bedanya karena di sisi sini untuk dipegang, di sisi sananya tidak untuk dipegang. Makanya kebenaran itu kan sudut pandang. Sifatnya dunia tadi kan sudut pandang. Dari sisi mana? Di dalam salah satu namanya Jataka. Jataka itu kisah dalam agama Buddha. Diumpamakan seorang buta dengan gajah. Ada 5 orang buta yang ini menjadi perumpamaan yang trending di seluruh dunia. Ya, ini dari Jataka. Nah, diumpamakan ada 5 orang buta yang diundang oleh raja untuk menjelaskan tentang gajah. Jadi raja itu memanggil 5 orang buta dan membawa seekor gajah. Ditanya nih ke 5 orang buta, coba kalian berlima jelaskan gajah itu seperti apa. Nah, kemudian benar orang yang pertama memegang kaki gajah, mengatakan gajah itu seperti tiang. Gajah itu seperti tiang. Wah, gede besar. Kata orang yang buta pertama. Yang buta pertama. Yang orang buta kedua, gajah itu seperti tempayan karena dia pegang perutnya. Nah, tempayan ini gajah ini tempayan. Orang yang ketiga mengatakan gajah itu seperti ular karena dia pegang ekornya. Kemudian orang yang keempat, gajah itu seperti tampah karena dia pegang telinganya. Kemudian orang yang terakhir mengatakan gajah itu tajam seperti tombak karena dia pegang gadingnya. Raja ketawa. Ya, mereka kan berdebat nih. Gajah itu kayak tombak, enggak. Gajah itu kayak tiang, enggak. Gajah itu kayak tempayan. Yang benar, gajah itu kayak ular. Kalian semua salah. Gajah itu loh kayak tampah. Wah, raja ketawa dan mereka berlima itu berdebat. Padahal gajah itu keseluruhannya itu, gitu loh. Nah, makanya kebenaran itu kalau dipertentangkan antar penganut agama ya seperti orang buta dengan gajah tadi. Waduh, argumen akhirnya. Padahal kalau kita temukan titik temunya, ya kebenaran itu ya semua agama itu. Ya. Karena agama ini cocok bagi suku bangsa ini. Gitu loh. Ya. Agama ini cocok bagi suku bangsa ini. Orang Eskimo suruh vegetarian tidak bisa. Mau nanam di mana? Nah, contoh kan ada orang paham vegetarian mengatakan bahwa manusia itu harus vegetarian baru bisa mensucikan dirinya, gitu kan? Orang Eskimo bagaimana? Nggak ada sayur di sana, kan nggak bisa dipaksakan, gitu kan? Makanya Buddha kan bukan tidak melarang orang makan daging, juga tidak menganjurkan semua orang vegetarian. Silakan sesuaikan dengan daerah masing-masing. Daerah Eskimo gimana mau makan bawang? Apa mau makan sayur, mau makan buah? Nggak ada, adanya ikan. Harus lubangin es dulu, gitu kan? Baru bisa mancing. Nah, kebenaran itu seperti itu tidak bisa dipaksakan, ya. Seperti
saya cerita ukuran baju loh, nggak bisa dipaksakan gitu loh. Nah, yang A meyakini kebenaran seperti ini tidak boleh bagi agama saya, silahkan. Yang B, ini boleh bagi agama saya, ya silahkan, tapi jangan saling bertentangan. Seperti 5 orang buta tadi, jangan saling bertentangan, ya silahkan. Coba kalau kita melihat dari globalnya, oh kita disatukan, inilah ketuhanan, inilah kebenaranmu mutlak, semuanya benar. Tapi ketika dipertentangkan menjadi tidak benar. Kenapa? Ada pertentangan. Nah, pertentangan menghasilkan perang. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Inilah yang terjadi. Karena orang sama-sama, siapa yang pernah lihat Tuhan? Kan belum ada. Siapa yang pernah lihat surga? Kan belum ada. Saya belum pernah lihat surga. Tapi saya meyakini adanya surga. Kan seperti itu. Saya buta, saya belum pernah lihat gajah. Tapi saya meyakini adanya gajah. Gajah itu ada. Nah, siapa yang pernah melihat udara? Partikel udara? Tidak ada, tapi kan udara ini ada. Kita bernafas. Kita bisa rasakan semua. Nah, seperti itu. Memang kita semua di bumi ini belum ada yang melihat wujudnya Tuhan. Ya, mungkin para nabi, para guru-guru agama terdahulu bisa melihat Tuhan. Tapi kan saya manusia biasa, mata saya mata daging nih kan, tidak bisa melihat seperti itu. Makanya yang kita yakini ya yakini sebagai kebenaran. Tapi jangan saling pertentangkan. Nah, cilakannya kan begini. Kita memaksakan kebenaran kita untuk orang lain. Sama dengan kita memaksakan ukuran baju saya untuk orang lain. Jadi kan lebih gemuk saya. Iya. Saya kasih ke Sultan, wah ini kok gedean nggak nyaman mau katanya. Sultan kasih bajunya ke saya, waduh Tan, sempit amat sih baju kamu. Nah seperti inilah kebenaran tidak bisa dipaksakan. Dan jangan menjadi seolah-olah kita lebih hebat dari Tuhan. Betul, ya sudah kita terima perbedaan ini, gitu loh. Kan enjoy enak. Menurut saya benar ya saya lakukan, menurut kamu benar ya silakan dilakukan. Yang penting kita menjaga kebenaran masing-masing. Kamu meyakini seperti itu silakan. Sekalian langsung memberikan pesan nih Romo nih untuk seluruh pemirsa nih. Karena sudah di akhir kita harus menutup. Jadi gimana caranya supaya kita ini tidak mewakili seperti Tuhan yang seperti maha benar di dunia ini. Silakan Romo. Nah pemirsa TV yang bahagia, kebenaran itu memang relatif ya, apalagi yang sifatnya duniawi ya. Ya bisa bolak-balik benar salah menjadi benar, tergantung sudut pandang dari mana kita melihatnya. Tapi satu hal lagi, kita juga harus pahami ada kebenaran yang mutlak. Kalau kita tidak mau disakiti, jangan pernah menyakiti. Kalau kita mendambakan bahagia, jangan ciptakan derita, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Karena kebenaran ini luas dan banyak, maka terimalah kebenaran yang kita yakini sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Jangan jadikan perbedaan kebenaran itu sebagai pertentangan. Karena kalau mempertentangkan kebenaran, yang terjadi adalah kita menjadi tidak benar. Luar biasa. Akhirnya semua nggak ada yang benar. Enggak ada yang benar, karena bertentangan semua. Terima kasih Romo. Sama-sama. Ini luar biasa sekali dari episode 1 ini ya. Dari segmen pertama sampai terakhir ini ilmu semua. Semoga saya dan semua pemirsa yang mendengarkan ini bisa memahami secara utuh dan juga bisa menangkap serta mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Ingat jaga protokol kesehatan ya, tetap waspada, jangan abai terhadap protokol kesehatan dan terus ya saksikan Interfaith ini terutama kalau ada Romo Metiko ya. Jadi tersiram lagi nih kita nih secara pesan-pesan universalnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa. Tetap saksikan episode-episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Terima kasih Romo. Sama-sama.